Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Dila Rizkia Putri dengan NPM 4522210136. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar basis data kelas B dengan judul saya yaitu Sistem Informasi Pembayaran WiFi. Kemudian isi dari presentasi ini yaitu ada yang pertama ada ruang lingkup database, kemudian ada tipe data, kemudian ada normalisasi, ada penggunaan key, yang kelima ada tabel master dan tabel transaksi, kemudian ada final tabelnya, ada APL, ada ERD, dan yang terakhir ada fungsi. Di sini fungsi nanti saya akan menjelaskan sesuai dengan nomor undi yang saya dapatkan. Kemudian saya akan menjelaskan menggunakan dua versi yaitu dengan CMD dan MySQL, di mana nanti saya akan membuat database serta relasi tabelnya. Yang pertama ini ada ruang lingkup. Ruang lingkup pembayaran WiFi. Di sini saya menggunakan topik pembayaran tagihan internet atau tagihan WiFi dengan total mencakup 21 atribut yang terkait dengan perusahaan, pelanggan, juga terkait dengan transaksi tagihan dan pembayaran. Ini merupakan pembayaran WiFi yang saya punya. Di sini atribut-atributnya saya mencari ada total 21 atribut yang nanti akan saya jelaskan di tipe data. Ya, ini ada tipe data, yaitu membantu menentukan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diolah dan dioperasikan dalam program. Pemilihan tipe data yang tepat dapat mempengaruhi efisiensi program dan menghindari kesalahan yang mungkin terjadi selama eksekusi. Ini totalnya ada 21 atribut dari sistem pembayaran WiFi, maksud saya dari struk pembayaran WiFi yang tadi, dengan tipe data yang berbeda-beda. Di sini saya menggunakan tipe datanya ada date, varchar, integer. Fieldnya yaitu ada tanggal jatuh tempo dengan tipe data date, kode pembayaran 1, kode pembayaran 2, nama perusahaan dan alamat perusahaan dengan varchar, dengan jumlah total width-nya itu terserah. Sebenarnya terserah mau masukin berapa tergantung dari kebutuhan si field itu. Dan di sini saya menggunakan width-nya itu 40 karena saya rasa sudah cukup 40 saja. Kemudian di sini ada NPWP perusahaan dengan integer 30, kemudian ada bulan pemakaian WiFi dengan tipe data date, ada nomor tagihan dengan varchar, paket pembayaran WiFi dengan integer, tanggal pembayaran dengan date, nama pelanggan dan alamat pelanggan dengan varchar, kemudian ada NPWP pelanggan dengan integer, segmentasi nomor pelanggan dengan varchar, nomor Justel, biaya WiFi, pajak, biaya admin, pembayaran bulan ini, total tagihan dengan integer. Bisa dilihat dari jumlahnya itu saya berbeda-beda karena saya menyesuaikan dari masing-masing fieldnya membutuhkan berapa. Yang ketiga ada normalisasi. Normalisasi itu proses yang digunakan untuk mengelompokkan atribut dalam sebuah relasi sehingga diperoleh relasi yang terstruktur dengan baik. Di sini saya membuat langkah-langkah untuk membuat normalisasi. Yang pertama ada UNF atau Unnormalized Form, yaitu bentuknya belum sempurna. Kemudian ada Kemudian ada INF, 1NF atau First Normal Form, yaitu setiap perpotongan baris dan kolom dalam relasi hanya berisi satu nilai. Kemudian ada 2NF atau Second Normal Form, yaitu sudah memenuhi 1NF, kemudian tidak mengandung ketergantungan parsial. Kemudian ada 3NF atau Third Normal Form, yaitu sudah memenuhi 2NF dan tidak mengandung ketergantungan transitif.
Yang pertama ada UNF atau Unnormalized Form, yaitu dari sini kita bisa lihat kurang lebih berbeda semua karena saya memasukkan record dari fieldnya itu seperti ini, dan mungkin bisa dilihat di bagian alamat perusahaannya yaitu ada Jakarta Selatan. Di sini karena mereka sama-sama di Jakarta Selatan, jadi saya masukkan dalam satu tabel. Tapi kemudian ketika satu NF atau first normal form, maka harus berbeda-beda. Udah nih, setiap sel sudah bernilai tunggal, jadi tidak boleh ada yang double, ada yang dalam satu tabel, itu tidak bisa. Jadi di sini Jakarta Selatan kita bedakan, dan ini sudah terpenuhi untuk satu NF karena setiap selnya sudah bernilai tunggal. Kemudian selanjutnya ada second normal form atau 2NF. Ini syaratnya adalah tidak diperkenankan adanya partial functional dependency kepada primary key dalam sebuah tabel, yang intinya adalah pada tahap normalisasi 2NF ini, tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primary key-nya. Di sini saya menggunakan seperti ini: NPWP perusahaan, kode pembayaran 2, nama perusahaan, alamat perusahaan. Kemudian ada nomor tagihan, kode pembayaran. Ini saya bagi berdasarkan primary key-nya. Untuk 3NF atau third normal form, itu sebuah tabel harus memenuhi prasyarat 2NF dan tidak ada atribut non-key yang transitif bergantung pada primary key. Ini berarti tidak boleh ada kolom yang bergantung pada kolom lain yang juga bergantung pada primary key. Di sini ada tabel perusahaan, ada tabel pelanggan, kemudian ada tabel tagih, dan ada tabel bayar. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan key. Penggunaan key di sini, key itu ada 5 jenis. Ada super key, candidate key, primary key, alternate key, dan foreign key. Untuk super key itu satu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah tuple atau record di dalam relasi. Kemudian ada candidate key, atribut di dalam relasi yang biasanya mempunyai nilai unik itu masuk ke dalam candidate key. Kemudian ada primary key. Primary key itu kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasi tuple atau record secara unik dalam relasi. Kemudian ada alternate key, yaitu kandidat key yang tidak dipilih sebagai primary key, itu pasti akan masuk sebagai alternate key. Jadi kemudian ada foreign key, atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi dan atribut hanya sebagai atribut biasa. Jadi biasanya itu jika fieldnya sudah masuk sebagai primary key, otomatis bukan alternate key dan foreign key, karena alternate key itu tidak dipilih sebagai primary key kan, dan foreign key kalau sudah masuk ke primary key tidak mungkin menjadi foreign key. Untuk dari tabel saya tuh seperti ini, jadi bisa kita lihat dengan keterangan PK primary key, FK foreign key, SK super key, CK candidate key, dan AK ke alternate key. NPWP perusahaan itu jelas primary key, dan primary key itu biasanya akan diikuti dengan super key dan candidate key. Tapi selain itu, candidate key dan super key juga bisa masuk ke dalam field yang lain, yaitu di sini kita bisa lihat masuk ke nama perusahaan juga, tapi juga masuk ke alternate key.
Kemudian untuk yang di tabel transaksi tagihnya itu bisa kita lihat di nomor tagihan itu ada primary key-nya untuk nomor tagihan. Kemudian selain nomor tagihan sebagai primary key, yang lain yaitu nomor pelanggan dan NPWP perusahaan itu sebagai foreign key, dan itu pasti akan tidak mungkin primary key. Tapi untuk candidate key dan super key itu bisa masuk tergantung apabila key itu atau field itu unik. Ya, bisa kita lihat di sini penjelasannya. Untuk kandidat kan atribut yang biasa mempunyai nilai unik. Jadi jika di dalam fieldnya itu unik, biasanya bisa masuk ke dalam candidate key. Dan juga super key, karena super key-nya itu secara unik mengidentifikasi sebuah record. Jadi biasanya candidate key dan super key itu masuk ke banyak field. Kemudian saya lanjut untuk master pelanggan. Nomor pelanggan sebagai primary key, nomor adjustelnya ada CKSKAK, nama pelanggannya CKSKAK juga, dan tabel transaksi bayarnya untuk kode pembayaran 2PK-nya atau primary key, diikuti dengan SKCK, kemudian pembayaran 1 CKSKAK, begitu pula tanggal jatuh tempo dan bulan pemakaian WiFi bisa masuk ke CKSKAK. Untuk nomor tagihan, nomor pelanggan dan NPWP itu foreign key, jadi bisa dimasuki SKCK juga. Lalu tabel master dan tabel transaksi, saya membaginya yaitu untuk tabel perusahaan dan pelanggan sebagai tabel master, serta tabel transaksi itu ada tabel tagih serta tabel bayar. Kemudian untuk final tabelnya bisa dilihat untuk tabel perusahaan dan tabel pelanggannya itu yaitu tabel master, dan untuk tabel bayar serta tabel tagihnya itu sebagai tabel transaksi. Untuk APL atau arsitektur perangkat lunak, yaitu merupakan struktur sebuah sistem yang meliputi elemen perangkat lunak yang sifatnya atau properti yang tampak dari elemen itu, serta relasi di antara elemen-elemen tersebut. Bisa kita lihat di sebelah kanannya, yaitu di sini saya membuat APL, sistem pembayaran WiFi-nya. Di sini ada manajemen user, kemudian ada login yang terhubung dengan user, kemudian info user terhubung dengan tabel kotak master, penagihan dan pembayaran, di mana masternya kita bisa lihat dari pelanggan dan perusahaan, yang terhubung dengan info perusahaan serta info pelanggan. Untuk penagihan kita bisa lihat dari tagih yang terhubung dengan info tagihan serta laporan tagihan. Kemudian pembayaran dari bayar yang terhubung info pembayaran serta laporan pembayaran. Selanjutnya ada ERD atau Entity Relationship Diagram, yaitu biasa kita sebut juga dengan diagram hubungan entitas, yang digunakan untuk merancang suatu database dan menunjukkan relasi antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Bisa kita lihat di sini tadi ada tabel perusahaan, pelanggan, tagihan, dan pembayaran. Di sini terhubung satu sama lain, di mana perusahaan many to many ke pelanggan, pelanggan ke tagihan itu many to one, kemudian tagihan ke pembayaran yaitu one to one. Perusahaan melayani pelanggan. Kemudian bisa kita lihat di sini NPWP perusahaan sebagai primary key yang melayani pelanggan dengan nomor pelanggan sebagai primary key. NPWP perusahaan otomatis menjadi foreign key dan masuk ke tabel pelanggan. Kemudian pelanggan membayar tagihan yang terhubung
yaitu nomor pelanggan menjadi foreign key, dan otomatis NPWP perusahaan juga masuk sebagai foreign key dari tagihan. Di sini nomor tagihan sebagai primary key, yang kemudian terhubung tagihan untuk pembayaran ini, nomor tagihan NPWP perusahaan serta nomor pelanggan menjadi foreign key, dan kode pembayaran 2 sebagai primary key. Kemudian di sini saya akan menjelaskan fungsi sesuai dengan nomor undinya masing-masing, yaitu dengan rincian saya membuat database menggunakan dua versi, yaitu versi CMD dan kemudian versi MySQL. Kemudian saya akan membuat relasi tabelnya. Untuk soal yang saya dapatkan, saya nomor undi 1 yaitu create table, kemudian record untuk insert, update, serta delete. Kemudian ada perintah select titik-titik from titik-titik. Kemudian ada 4 yaitu perintah select from inner join. Kemudian saya akan lanjutkan dengan fungsi, yaitu yang pertama ada create database. Di sini saya akan menggunakan versi yang pertama, yaitu versi CMD terlebih dahulu. Ada chain satu chain selanjutnya MySQL sini saya akan memperlihatkan database-nya terlebih dahulu. Sebelumnya saya sudah membuat database pembayaran WiFi, tapi di sini saya akan menjelaskan dari awal kembali, tapi kurang lebih untuk isi tabel dan recordnya akan sama. Di sini saya mencoba membuat create database pembayaran WiFi juga. Kita bedakan sedikit. Sudah, kemudian kita akan menggunakan database tersebut. Di sini sudah dari non terganti menjadi pembayaran WiFi karena kita menggunakan pembayaran WiFi itu. Kemudian kita akan bisa mulai membuat tabelnya, dan untuk isi tabel serta isi record sudah saya tulis terlebih dahulu supaya untuk waktu menulisnya tidak terlalu lama. Di sini kita akan mulai dengan membuat tabel perusahaan. Kita coba. Sudah bisa, query oke, berarti sudah bisa, sudah masuk. Nah, kita coba terlebih dahulu ya. Ada dashboard. Sudah masuk. Untuk key-nya ada primary key-nya untuk NPWP perusahaan. Di sini saya sudah menulisnya primary key, jadi otomatis akan membuat di tabel itu. Kemudian kita coba membuat tabel yang lain. Ada tabel pelanggan, kemudian tabel tagih, kemudian yang terakhir ada tabel bayaran.
Ya, sudah saya masukkan semua. Eh, kita coba untuk melihat. Ya, di sini ada show tables-nya. Saya sudah membuat tabel bayar, tabel pelanggan, tabel perusahaan, serta tabel tagih. Untuk melihat dari key seperti yang tadi sudah saya perlihatkan untuk tabel perusahaan, kita coba lihat untuk tabel-tabel yang lain. Contohnya tabel bayar. Bisa kita lihat kode pembayaran 2 sebagai key, kemudian ada das dan di sini nomor pelanggan sebagai primary, kemudian das tagih. Karena tadi perusahaan sudah. Bisa kita lihat nomor tagihan sebagai primary. Selanjutnya saya menjelaskan tentang tadi saya sudah menjelaskan untuk create database-nya, yaitu untuk ini saya contohnya pembayaran WiFi. Kemudian kita sudah membuat tabelnya untuk perusahaan, pelanggan, tagih dan bayar. Tadi kita sudah membuat di CMD. Untuk MySQL saya akan mencobanya nanti. Kemudian ini kita sudah menentukan key-nya. Bagaimana tadi NPW perusahaan sebagai primary. Ini pelanggan, ini tagih, dan ini bayar. Kemudian kita akan mencoba mengisi record. Pengisian record. Yang pertama ada insert into perusahaan values. Bisa kita lihat query oke, udah masuk juga. Kemudian kita coba yang lainnya. Oke juga. Kemudian ada insert into file tagih value. Ini untuk mengisi record itu kita harus sesuai dengan field yang tadi ya. Misal ada di sini ada insert into perusahaan values itu harus ada NPWP, ada alamat serta nama. Dimana di sini saya mencoba menggunakan ini. NPWP-nya ada ini, NPWP ada ini. Kemudian untuk maksudnya alamat perusahaannya ada di sini dan nama perusahaannya ada di sini. Begitupun tabel bayar juga harus ada kode pembayaran, kode pembayaran 1 dan 2, ada tanggal jatuh tempo, dan itu semuanya harus berutut. Kalau tidak berutut maka akan terjadi error. Tadi sudah pelanggan values. Sekarang kita coba insert into tagih values. Kemudian saya akan mencoba yang bayar. Sudah saya masukkan semua. Kemudian untuk pengisian rekod sudah selesai. Di sini ada rekod perusahaan values. Kurang lebih isinya bakal saya masukkan sama. Kemudian kembali ke soal yang saya dapatkan ada record, ada insert, update, kemudian delete. Kita akan coba ya. Untuk insert, kita harus
mencoba untuk memperlihatkan dulu ya. Misal saya akan memperlihatkan desk bayar. Di sini bisa kita lihat fieldnya ada kode pembayaran 2, 1, tanggal jatuh tempo, bulan pemakaian, lekat pembayaran, WIPI, tanggal pembayaran. Di sini pokoknya saya akan menambahkan field ini. Contohnya itu saya akan menambahkan alter table bayar karena saya akan menambahkan di tabel bayar. Kalau ingin menambahkan di tabel tagih atau pelanggan atau perusahaan itu juga bisa, tinggal kita ganti di alter tabel yang ingin ditambahkan itu. Kita tambah add, karena kita akan insert berarti kita akan tambahkan add ya. Misal saya mau menambahkan nomor antrian, bisa saya masukkan nomor antrian. Masukkan juga varchar tipe datanya yaitu integer, dan kita masukkan width-nya itu mau berapa. Saya rasa 10 sudah cukup. Di sini udah query oke. Kita coba lihat di desk bayarnya akan ada tambahan fieldnya yaitu nomor antrian dengan integer 10. Itu untuk insert. Untuk di sini saya mencoba alter table bayar add nomor antrian, varcharnya 20. Di sini sebelumnya tidak ada, dan kemudian di sini akan muncul nomor antrian karena sudah di tabel bayarnya sudah di insert atau ditambahkan nomor antrian. Kemudian selanjutnya ada update. Kita coba kembali, kita coba deskripsikan tabel perusahaan. Di sini saya akan mencoba mengganti tipe data dari nama perusahaan mungkin. Di sini sebelumnya varcharnya 40, kita coba ganti menjadi 50, yaitu alter table perusahaan. Untuk update itu kita menggunakan modify. Tadi kita mau modify nama perusahaan menjadi tipe datanya varchar 50. Udah query oke, berarti kita bisa lihat, coba kita dash. Ya, bisa dilihat di sini nama perusahaan dengan tipe data varchar 40. Kita modify, mengganti menjadi nama perusahaannya itu ada varcharnya ada 50. Ya, kalau di sini bisa kita lihat. Ini di sini saya juga mencoba dengan nama perusahaan varcharnya 50. Kemudian delete. Untuk delete kita coba deskripsikan pelanggan, Pak. Coba Pak. Di sini coba kita akan mendelete segmentasi pelanggan. Jadi alter tabelnya ada tabel pelanggan. Untuk delete kita drop, dropnya segmentasi pelanggan.
pelanggan. Query oke, kita coba lihat. Di sini sudah tidak ada segmentasi pelanggan, jadi dropnya berhasil. Bisa kita lihat di sini, kita juga coba drop segmentasi pelanggan dari yang awalnya ada menjadi tidak ada. Selanjutnya ada perintah select from. Kita coba untuk select from-nya itu select from pelanggan. Tadi udah ada pelanggan, perusahaan. Bayar, kita coba select from tagih. Bisa kita lihat keluar semuanya. Kurang lebih seperti ini. Kalau di sini saya mencoba untuk select from pelanggan. Jadi di sini keluar dari tabel pelanggan yang saya sudah buat dengan mengisi recordnya. Kemudian di sini perintah select from inner join. Kita coba ya. Inner join, di sini saya coba select pelanggan dari tabel pelanggan. Saya di sini ingin memunculkan nama pelanggan. Kemudian saya ingin memunculkan dari tabel pelanggan alamat dari pelanggan. Ini sesuai dari record tadi ya, kita harus masukkan. Kemudian inner join. Saya ingin mencampur dengan ingin join dengan tabel tagih. Jadi tabel join tagih on pelanggan nomor pelanggan sama dengan tagih dot nomor pelanggan. Di sini saya ingin memunculkan pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, kemudian nomor pelanggan dari joinan tabel pelanggan serta tabel tagih. Sepertinya ada yang salah. Select pelanggan dot nama underscore pelanggan dot alamat pelanggan ini dari join lagi on pelanggan dot nomor pelanggan sama dengan tagih dot nomor pelanggan. Sebentar, sepertinya saya ada kesalahan. Coba perhatikan, jadi kita coba menyelesaikan ini saja. Lebih sebenarnya salahnya sih. Saya kurang menambahkan tagih untuk nomor tagih. Nah, saya ulang. Iya, untuk ini. Maaf
maaf saya ulang untuk ini, jadi kita masukkan dulu use pembang baru kita masukkan. Ya, jadi di sini saya meminta untuk dari tabel pelanggan yaitu nama pelanggan serta alamat pelanggan, kemudian dari tabel tagih yaitu nomor tagihan, di mana nomor pelanggannya itu sama. Dan hasilnya seperti ini. Ini penjelasan tentang ini penjelasan di CMD maksudnya. Kemudian akan saya lanjutkan coba di PHP My Admin. Di sini saya akan mencoba membuat baru, yaitu nih sebenarnya nggak usah membuat dulu karena itu satu menggabung, jadi kita lihat aja. Di sini tadi saya sudah meng-create pembayaran WiFi. Sebenarnya kita bisa buat lagi sih di sini database, kita coba pembayaran WiFi, kita coba ya double di sini. Nggak perlu create. Nah, di sini saya sudah membuat baru dengan table name. Kita masukkan saja sebenarnya di sini ada tabel perusahaan dengan number columns-nya itu 3. Name-nya ada perusahaan tadi ada NPWP, terus enggak usah sih kita buat masukinnya kayak tadi aja. Berarti kita masukkan seperti ini, kita coba ya. Maaf. Masuk di sini. Kalau di sini kurang pas misalnya bukan sedikit. Sudah bisa, kita coba lihat ada perusahaan di sini. Strukturnya kita bisa lihat ada perusahaan sebagai integer, alamat perusahaan, nama perusahaan. Sini kita coba masukkan seperti tadi ya. Kemudian kita coba. Ini sudah perusahaan, kemudian kita bisa tambah tabel pelanggan. Sudah masuk juga, kemudian tabel terakhir. Ini kemudian kita coba terakhir tabel bayar.
Ya, bisa kita lihat di sini saya mencoba membuat database pembayaran WiFi e-double. Di sini kita lihat strukturnya sudah ada tabel bayar, pelanggan, perusahaan, dan tagih. Sekarang kita coba untuk membuat dari masing-masing recordnya. Untuk bayar, kita coba masukkan perusahaan terlebih dahulu. Kita masukkan untuk perusahaan, masukkan di SQL. Sudah oke, kita coba lihat di struktur. Maaf, di browse. Sudah masuk untuk NPWP, alamat serta nama perusahaannya sudah masuk semua. Kemudian kita coba masukkan untuk record yang lain. Coba masukkan pelanggan. Kemudian kita coba masukkan lagi. Lalu terakhir kita coba masukkan bayar. Ya, sudah saya masukkan untuk semua masing-masing dari sudah ada struktur, kemudian ada sudah saya masukkan recordnya, sudah masuk semua. Kemudian tadi selanjutnya ada pengisian record, menentukan key sudah. Kemudian kita coba insert alter table bayar. Kita coba yang tadi kita bedakan ya. Tadi kita kan sudah menghapus segmentasi. Oh enggak, kita coba yang ini. Sudah kan. Kita coba untuk alter table. Karena tadi kita sudah menghapus atau men-drop segmentasi, coba kita kembalikan. Tadi segmentasi ada di pelanggan, kita coba lihat di pelanggan. Bisa kita lihat di pelanggan itu tidak ada segmentasi pelanggan. Kita akan coba mengembalikan dengan menambah, yaitu alter table pelanggan add segmentasi pelanggan dengan segmentasi itu varchar ya. Varchar kita 40 saja. Coba kita masukkan. Oke, sudah bisa. Coba kita lihat di pelanggannya itu sudah kita masukkan lagi segmentasi pelanggan. Kemudian modify kita mungkin bisa kembalikan lagi dari yang perusahaan ini. Tadi kita mencoba varchar, nama perusahaan varchar 50, coba kita ganti kembali menjadi 40 ya. Berarti alter table perusahaan modify tadi nama
varchar 50. Kita ganti dengan varchar 40. Good. Sudah bisa, coba kita lihat kembali. Di sini nama perusahaan sudah kita ganti menjadi 40. Kemudian yang terakhir drop. Kita coba drop yang tadi kita buat, yaitu di tabel bayar. Kita tadi menambahkan, sudah tidak ada nih. Di sini maaf. Di sini ada nomor antrian, jadi kita coba drop nomor antrian. Berarti alter tabel bayar, drop nomor antrian. Sudah bisa, coba kita lihat nomor antrian sudah tidak ada. Sekarang kita coba select maksudnya. Nah, ini sebenarnya sudah bisa nih, select from bayar. Akan langsung muncul. Kemudian yang kedua kita coba seperti tadi ya. Karena tadi saya kurang. Yang ini juga kita coba masukkan di pembayaran search SQL maksudnya. Kita coba, karena tadi kita minta nama pelanggan, alat banget nomor tagihan sudah bisa semuanya. Ya, seperti yang tadi saya bilang, ini ada recordnya. Ini record untuk insert dari CMD-nya seperti ini. Kita coba dari yang MySQL seperti ini ya. Update juga tadi sudah dengan modify. Kemudian kita coba di MySQL juga sudah. Kemudian ada drop segmentasi pelanggan yang sudah. Kemudian select from kita juga sudah mencoba. Ada lagi yang inner join, kita sudah mencoba juga. Kemudian untuk relasi tabelnya yaitu seperti ini, di mana NPWP perusahaan itu berelasi dengan pembayaran WiFi bayar ini dengan tabel bayar. Tabel bayar pun berelasi di nomor pelanggan itu berelasi ke bayar. Begitu pula nomor tagihan juga berelasi dengan bayar. Di sini juga NPWP perusahaan dari tabel perusahaan ini berelasi dengan tagih. Begitu pula nomor pelanggan ini berrelasi dengan tagih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.